Shalom, selamat pagi, good morning ILC. Ketemu lagi di ibadah online kita pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengambil saat teduh, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Amin, amin. Mari kita buka ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami mengucap syukur bahwa kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan penyertaan-Mu Tuhan.
Dan kami percaya bahwa kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kami, dan rahmat-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami selalu terus-menerus diingatkan akan kasih Tuhan, kasih Bapa kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih ini boleh kami sadari, kami rasakan, dan biarlah kasih ini juga kami boleh berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan terlebih lagi, kasih ini kami mau berikan kepadamu Tuhan. Kami mau mengasihimu Tuhan. Kami mau mengasihimu Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Tetap Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, terima kasih. Pakailah diri kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau diingatkan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Tuhan. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Pagi hari ini kami yang berdosa ini Tuhan, kami mau menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh disucikan kembali. Kami boleh dikuduskan kembali
oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami diselamatkan bukan karena hasil kerja keras kami Tuhan, tapi ini semata-mata hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami tinggalkan semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau bertobat dan mau berpaling kepada Engkau. Terima kasih Kau telah hapuskan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and wherever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. You reach in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing and doubt is near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sepagi hari ini kita
akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan dibawakan oleh istri saya sendiri yang pastinya luar biasa. Dan saya percaya setiap perenungan demi perenungan yang kita hadapi sama-sama, begitu juga Bapak Ibu Saudara, itu bisa menjadi suatu kesaksian. So jangan jemu-jemu untuk bersaksi apapun itu, dimanapun itu, dan biarlah semua kesaksian kita boleh jadi berkat. So Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi ILC, saya berharap pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini dengan keadaan yang seperti sekarang ini, saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama mengingat bahwa meskipun di tengah-tengah pandemi yang seperti sekarang sedang terjadi ini, Tuhan itu masih mengizinkan kita untuk bisa terus mengalami kasih setianya dalam berbagai bentuk. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk sakit, Dia sebenarnya sedang membawa kita untuk kita bisa beristirahat dan mengalami keajaiban Tuhan lebih lagi. Ketika Tuhan izinkan kita untuk kehilangan pekerjaan, Dia sedang membawa kita untuk bergantung padanya lebih lagi. Dan ketika Tuhan izinkan kita untuk tetap sehat dan bisa bekerja, Tuhan sedang membawa kita, sedang mau memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya lebih lagi. Jadi di setiap keadaan, Tuhan selalu ingin membawa kita untuk bisa lebih dekat kepada Dia. Pagi hari ini saya bersyukur dan merasa sangat terhormat untuk bisa membagikan apa yang akhir-akhir ini sedang saya renungkan, dan saya rindu untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan yang sedang saya renungkan, untuk kita bisa sama-sama belajar, untuk kita bisa sama-sama mengalami Tuhan lebih lagi. Saya beri judul sharing saya pagi hari ini adalah Embrace the New Normal. Oke, jadi hari-hari ini kita sedang lagi familiar ya dengan istilah new normal, di mana-mana new normal. Mengucap syukur kalau Philadelphia sendiri hari ini sudah ada di fase berangsur baik, fase kuning, untuk kita sudah bisa kembali melakukan banyak aktivitas yang sempat terhenti ketika puncak-puncaknya pandemi ini beberapa bulan terakhir ini. Dan sebenarnya keadaan ini, saya melihat keadaan ini tuh seperti seolah-olah kita sedang dibawa untuk menekan tombol reset dalam hidup kita dan mengubah banyak tatanan hidup yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Oke. Nah, yang disebut dengan normal sendiri itu adalah sebuah bentuk atau keadaan yang standar, yang sudah familiar atau terbiasa buat kita, dan mostly sudah kita ketahui dan bisa diprediksi. Nah, standar dan normal, dari normal itu sendiri tentu saja berbeda dari cara pandang kita masing-masing. Ada patokan standar yang emang dibuat untuk ditaati bersama, ada juga yang memang hanya applicable buat hidup kita masing-masing. Oke. Nah, salah satu contoh buat anak-anak sekolah yang selama ini terbiasa sekolah reguler, ketika mereka harus sekolah dari rumah, ini adalah sebuah new normal buat mereka. Buat orang tua mereka. Tapi buat anak-anak yang selama ini memang udah homeschooling, ini tentu saja sesuatu yang normal-normal aja. Ketika mereka tetap, orang lain pada sekolah online, mereka tetap belajar online seperti biasa. Oke? Begitu juga dengan pekerjaan, gaya hidup, dan juga berbagai aspek lain dalam hidup kita. Tapi di atas semuanya itu, saya percaya bahwa kasih dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Dan
Saya juga percaya bahwa memang Tuhan sediakan kasih dan rahmatnya yang selalu baru setiap pagi itu untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal yang baru setiap hari. Oke, di Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya percaya Tuhan juga adalah Tuhan yang dinamis. Tuhan yang selalu ingin membawa kita mengalami pertumbuhan setiap hari. Tuhan yang selalu ingin kita memperbesar kapasitas kita, membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik, dan juga supaya kita menjadi lebih bergantung kepada Dia. Tuhan gak ingin hidup kita itu stuck di sebuah keadaan yang mana keadaan yang sama terus setiap hari, sehingga hidup kita tuh menjadi stagnan. Bahkan ibadah kita juga hanya akan menjadi sebuah rutinitas belaka. Oke, jadi masih dalam tema bulan ini, yaitu tentang hope, tentang pengharapan. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah kebenaran bahwa hope atau pengharapan itu selalu identik dengan hal-hal yang baru. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 24-25 katakan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Karena itu pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk memiliki hati yang mudah dibentuk, hidup yang lebih fleksibel dan lentur untuk menerima setiap pembentukan dari Tuhan. Oke, mari kita sama-sama belajar percaya bahwa Tuhan selalu punya maksud yang baik untuk setiap keadaan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar dan melihat bahwa new normal itu buat kita bukan semata-mata adalah protokoler baru dalam gaya hidup kita, gaya hidup bersama, tetapi lebih kepada apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita secara pribadi. Tuhan mau membawa kita ke level yang mana hari-hari ini dengan apa yang terjadi pada diri kita. Oke, so mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk bisa melihat rencana Tuhan buat hidup kami. Ajar kami untuk mengubah apa hal-hal yang dapat kami ubah. Ajar kami untuk menerima apa hal-hal yang tidak bisa kami ubah, dan beri juga kepada kami hikmat untuk bisa membedakannya. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, so what's new? Apa yang baru? Apa sih yang kita sebut dengan hal-hal yang baru ini? Apakah kita sedang ada dalam sebuah season kehidupan yang baru, musim kehidupan yang baru? Saya baru melahirkan anak yang ketiga, buat saya ini adalah season yang baru. Sebenarnya tanpa adanya pandemi pun, hidup kita itu selalu berubah, selalu mengalami perubahan musim. Mulai dari kita kecil, kita beranjak remaja, dewasa, kita single, menikah, punya anak satu, anak dua, anak ketiga, itu semua season yang berubah. Mulai dari sekolah, kuliah, bekerja, sampai nanti kita tua pun seasonnya selalu berubah. Oke, Tuhan ingin ketika kita mengalami setiap perubahan season,
kita tetap mau melihat bahwa ada kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan selalu sediakan buat kita setiap hari. Oke, setiap pagi. Jadi ketika musim berganti, kasih dan rahmat Tuhan selalu tersedia buat kita. Selain musim, apalagi yang baru buat kita? Level, new level. Oke, jadi saya percaya bukan cuma hanya musim yang berubah, tapi level kehidupan pun berubah. Ada masa-masa dalam kehidupan kita di mana kita memang harus mau memperbesar kapasitas kita, membentuk karakter kita, memperbaiki attitude kita, menambah wawasan kita untuk kita terus selalu bertumbuh. Dan di masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kita pasti banyak mendengar ya, di mana-mana ada banyak orang yang menjadi lebih kreatif daripada sebelumnya. Orang yang tadinya nggak pernah masak jadi masak. Orang yang nggak pernah yang nggak telaten mungkin jadi telaten hanya karena ngurusin tanaman. Oke, ada orang yang tadinya cuma mungkin nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja, sekarang diupload ke YouTube. Ada banyak orang memaksimalkan sosial media hari-hari ini untuk bisa berkreasi. Karena mungkin kita nggak sebebas dulu lagi keluar, bahkan banyak lapangan pekerjaan harus tutup, sehingga kita seperti terpaksa untuk membongkar hidup kita, melihat apa sih potensi lain yang kita punya. Dan ini amazing banget, karena ada banyak potensi-potensi baru yang kita mungkin baru discover sekarang, dan ada banyak kapasitas-kapasitas baru yang baru di-reveal sekarang. Oke, ini level yang baru. Oke, dan banyak juga orang yang jadi banting setir dari pekerjaan yang sebelumnya, tapi karena kehidupan harus terus berjalan, mereka mengganti bidang pekerjaan mereka. Ada yang tiba-tiba jadi jualan makanan, jadi kurir online, jadi freelance apapun, buka kursus-kursus online. Udah gitu banyak juga yang jadi jual beli banyak hal secara online. Nah, ini di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa banyak hal yang baru, banyak level kehidupan yang baru yang kita alami ketika kita memasuki masa-masa new normal ini. Oke, dan yang ketiga apa sih selain new season, new level? Apalagi sih yang baru yang kita sedang alami sekarang ini? Yaitu new mindset. Ada cara pandang yang diperbaharui, cara berpikir yang diperbaharui, hanya karena kita stay at home, hanya karena kita mengubah banyak kebiasaan. Oke, saya percaya sih sebenarnya there is no more container coming from heaven. Semua yang kita butuhkan dalam hidup kita ini itu sudah ada. Tuhan sudah siapkan di bumi ini. Sejak Tuhan menjadikan bumi pada awalnya, saya percaya dia sudah menyiapkan segala jawaban dari kebutuhan kita. Hanya saja cara berpikir kita, cara kita memandang sesuatu, itu mungkin yang selama ini menghalangi kita memenuhi banyak hal, memenuhi banyak kebutuhan. Nah, melalui masalah ini, melalui keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini membantu banget untuk kita tuh mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita melihat sesuatu. Salah satu contohnya mungkin keluarga, hubungan. Keluarga udah ada sejak dari kita lahir, tapi cara kita menghargai hubungan dengan keluarga kita hari-hari ini jadi lebih berubah. Jadi banyak orang jadi lebih spend time dengan keluarganya karena nggak bisa kemana-mana. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ada banyak hubungan yang dipulihkan, ada banyak bonding time yang lebih lagi daripada sebelumnya.
Oke, ini sesuatu berkat sebenarnya. Kita bisa bilang seperti blessing in disguise ya. Ada banyak juga ketika kita melihat sesuatu, kita jadi lebih banyak bersyukur sekarang. Nah, dalam hal ini cara kita melihat masalah jadi berbeda. Attitude kita berubah. Kita jadi lebih banyak bersyukur ketika kita masih punya makanan di meja kita, ketika kita masih punya anggota keluarga satu sama lain. Dan ini sebelumnya mungkin nggak pernah kita lihat. Oke, jadi musim yang baru, level yang baru, cara berpikir, cara memandang yang baru. Ini sesuatu hal yang Tuhan ingin kita sama-sama alami, untuk melihat betapa Tuhan izinkan banyak masalah yang terjadi itu, dan Dia gak menyia-nyiakan itu tanpa membawa kita belajar. Oke, saya pribadi merasa sangat amazed, sangat terpesona ketika saya itu duduk diam dan merenungkan Tuhan itu luar biasa banget ya. Tuhan itu luar biasa hebat, dan cara-cara yang Dia buat untuk membuat kita melihat Dia besar dan ajaib itu luar biasa. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oke, kita menemukan banyak hal-hal yang selama ini kita nggak bisa mengerti, tapi karena kita lebih punya banyak alasan sekarang untuk mengubah hidup kita, untuk mengganti banyak kebiasaan, sehingga kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu sebenarnya hebat, jalan-jalan Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Oke, walaupun demikian, tetap disayangkan bahwa ada banyak juga orang yang tidak bisa menerima perubahan-perubahan tersebut, sehingga membuat hidup mereka menjadi lebih menderita dan sengsara, bahkan lebih menderita dan sengsara dari sebelumnya. Kalau kita banyak baca berita, kita lihat bahwa tingkat perceraian menjadi lebih tinggi, karena ada banyak pasangan suami istri yang nggak bisa menghandle konflik karena mereka sama-sama terus. Oke, ada banyak orang yang jadi stres, menyalahgunakan obat-obatan karena mereka kehilangan pekerjaan. Selain itu, apalagi ada banyak orang yang menjadi depresi. Ada orang tua yang jadi stres ketika mereka harus menghadapi anak-anaknya setiap hari, mengajar anak-anaknya setiap hari secara online. Begitu juga sebaliknya, ada anak-anak yang bosan, stres karena mereka gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu dengan teman-temannya. Jadi apa yang kita sebut dengan perubahan ini, yang kita sebut dengan new normal ini, ternyata gak semua orang bisa take it well, gak bisa semua orang handle it well, gak bisa semua orang bisa menghadapinya dengan respon yang benar. Karena itu pagi hari ini saya rindu bagikan dua hal dari ayat firman Tuhan yang sedang saya renungkan beberapa minggu belakangan ini. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Bukan hal yang baru, mungkin bukan ayat yang baru pertama kali kita dengar mungkin ya, tapi pagi hari ini saya mau sama-sama kita melihat lagi, mengecap dan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Itu ternyata sesuatu yang luar biasa. Dengan new normal yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita lihat, kita aplikasikan kedua hal ini, mengecap dan melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, mengecap, taste. Oke? Untuk mengetahui bahwa Tuhan itu baik, mendengar aja itu nggak cukup.
kita tuh harus bisa merasakannya, mengecapnya. Oke, sama seperti makanan. Oke, nggak semua makanan itu kita bisa tahu itu enak kalau kita hanya dengar. Kita harus coba, ya, kita harus coba rasain. Baru kita bilang, oh iya ya, ternyata makanan ini enak. Nah, tapi sayangnya proses hidup atau makanan yang enak sekalipun nggak selalu terlihat appetizing, nggak selalu terlihat menggugah selera. Ada banyak makanan enak yang secara bentuk nggak jelas, nggak menarik gitu. Tapi untuk bisa tahu bahwa itu enak atau enggak, kita harus melakukan suatu hal, yaitu merasakannya, mengecapnya, menyicipinya. Saya punya anak 3, dan saya percaya sih bahwa sama seperti banyak ibu-ibu di luar sana, saya pun mengalami ada masa-masa di mana anak-anak saya itu melakukan sebuah GTM atau gerakan tutup mulut. Jadi mereka ada masa-masa di mana mereka nggak mau makan, terutama ketika yang saya sajikan adalah menu-menu baru atau jenis-jenis makanan yang baru. Buat mereka akan lebih senang mungkin makan sesuatu yang mereka udah familiar, udah tahu rasanya, atau yang sesuatu yang menarik aja buat mereka. Oke, saya ingat suatu ketika anak saya yang pertama, dia suka sekali sayur, tapi mostly dia suka sayur yang hijau-hijau, terutama brokoli dan bayam. Suatu ketika saya kasih dia cauliflower itu atau kembang kol, dia begitu lihat dia bilang, no mami, no thank you, saya nggak mau makan itu karena itu pasti nggak enak. Saya bilang, how do you know itu nggak enak? Kamu harus coba dulu baru kamu tahu itu enak apa enggak. Jadi saya selalu challenge mereka untuk come on, taste it first, rasain dulu, cobain dulu, dan baru kamu bisa bilang itu enak apa enggak. Dan surprisingly waktu dia coba, dia bilang ini ternyata enak, dan dia habiskan satu piring hanya cauliflower aja. Dan itu sesuatu yang amazing buat saya, karena yang sebelumnya dia nggak mau coba, dia nggak mau makan, tapi setelah dia coba, dia mau makan dan bahkan menghabiskannya. Dan saya jadi tertantang untuk selalu bisa jadi lebih kreatif untuk bisa membawa mereka mengecap. Saya bukan tipe ibu-ibu yang suka maksa anak makan atau ngejar-ngejar gitu kayak waktu saya masih kecil, tapi saya lebih suka untuk challenge mereka. Ayo rasain dulu, cobain dulu. Dan mostly ketika mereka sudah cobain, mereka akan berakhir makan dengan baik gitu. Oke? Dan sama seperti proses hidup kita, sometimes ketika kita melihat sebuah masalah, ketika sebuah proses baru, sebuah perubahan, kita langsung antipati, kita langsung skeptis, kita langsung menolak untuk mengalami perubahan itu. Karena berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita harus melakukan hal-hal di luar kebiasaan kita harus melakukan hal-hal yang baru yang kita nggak bisa prediksi, dan itu buat banyak orang sesuatu yang nggak menyenangkan, sesuatu yang bahkan sedikit menakutkan ya, mengkhawatirkan bahwa apakah kita bisa survive, apakah kita bisa menghadapi dengan baik perubahan-perubahan itu. Sama halnya tadi dengan makanan, nggak semuanya itu terlihat appetizing, nggak semuanya terlihat menggugah selera. But once ketika kita memutuskan untuk mencoba, taste, cicipin, mengecap, saya percaya Tuhan kita itu nggak kasih sesuatu yang nggak baik buat kita. Tuhan kita pasti akan memberikan sesuatu yang baik. Yang perlu kita lakukan adalah berani untuk mencoba dulu, merasakan, baru kita bisa melihat Tuhan itu sedang mengerjakan hal yang baik buat hidup kita. Amin. Ada sebuah acara di YouTube namanya Hi Ho Kids. Saya sama anak-anak saya suka nonton itu. Mereka ini isinya tentang anak-anak yang di challenge untuk mencoba berbagai makanan dari berbagai negara.
aneh karena mungkin mereka nggak pernah lihat sebelumnya, atau mungkin bahannya dari apa mereka nggak pernah tahu sebelumnya. Tapi menarik banget ketika melihat mereka berani untuk mengambil langkah untuk mencoba. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya tentu aja namanya perubahan, nggak semuanya enak ya. Tapi at least kita bisa tahu bahwa apa yang sedang kita hadapin ini adalah sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Amin. Sebelum saya pindah ke Amerika 4 tahun yang lalu, saya sudah belasan tahun menjadi seorang wanita yang bekerja. Oke, jadi saya selalu punya rutinitas pergi ke kantor, selalu punya rutinitas ketemu orang, selalu punya target, pencapaian, deadline, dan lain-lain. Tapi sejak pindah ke Amerika 4 tahun yang lalu, saya nggak bisa bekerja dan saya menjadi stay at home mom. Saya menjadi ibu rumah tangga, dan ini menjadi sebuah new normal buat saya yang masih menjadi sebuah struggle sampai hari ini, karena nggak mudah mengubah kebiasaan belasan tahun dengan hal yang baru dengan cepat. Perlu adaptasi, perlu adjustment sana sini untuk akhirnya bisa menjadi sebuah kehidupan yang baru buat saya. Dulu saya hampir nggak pernah masuk dapur, bukan karena apa-apa, tapi saya nggak terlalu suka dengan bau masakan atau apa. Jadi saya nggak pernah tertarik untuk masak. Tapi hari-hari ini memasak menjadi salah satu agenda keseharian saya, karena ya memang harus masak untuk makan keluarga saya. Nah, ketika saya awal-awal mencoba, bukannya nggak pernah saya masak sambil nangis, atau bukannya saya nggak pernah stay di rumah dan nggak sedih, nggak pusing gitu, nggak stres. Semuanya itu perlu penyesuaian, dan sampai akhirnya saya bisa mengatasi satu demi satu adjustment tersebut. Tapi itu semua dimulai ketika saya mulai merasakan bahwa ini adalah perubahan yang harus saya terima, dan saya harus mau untuk mengecapnya, mencobanya, mencicipinya, rasanya seperti apa. Dengan demikian baru bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahwa Tuhan memampukan saya, dan bahwa Tuhan membuat saya bisa melewatinya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi new normal hari-hari ini? Yang menjadi tantangan, yang menjadi perubahan yang harus Bapak Ibu hadapin hari-hari ini? Saya percaya pasti banyak ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya mau mendorong untuk mari kita ambil sebuah langkah untuk berani mencoba, mencicipi, dan merasakan bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita, dan apa yang Tuhan buat itu baik. Dan ketika kita berani untuk mencobanya, mencicipinya, dan merasakan, kita akan sama-sama melihat dengan amazed bahwa apa yang Dia sediakan buat kita itu sesuatu luar biasa yang gak pernah mungkin kita bayangkan sebelumnya. Oke, begitu juga dengan ministry, dengan pelayanan yang selama ini saya lakukan. Sebelum pindah ke Amerika, saya selalu melakukan ministry dengan berada di frontliner. Nah, tapi sejak pindah ke sini, ada banyak adjustment yang harus saya lakukan, sehingga saya nggak bisa lagi dengan ritme kehidupan yang sekarang, dengan perubahan-perubahan yang sekarang, nggak bisa lagi melakukan hal yang sama dalam ministry saya. Dan ini hampir membuat saya merasa kehilangan rasa signifikan saya. Tapi suatu ketika seorang sahabat saya mengingatkan bahwa hanya dengan duduk diam kamu itu bisa berdampak. Dan saya berusaha merenungkan maksudnya apa ya. Di situ Tuhan ingatkan buat saya bahwa
saya tetap bisa melayani Tuhan tanpa saya harus berada di frontliner. Saya tetap bisa melayani Tuhan dengan duduk diam dan bersyafaat buat orang-orang di sekitar saya, buat suami saya, buat anak-anak saya, buat jemaat tempat kami melayani. Saya tetap bisa melayani Tuhan dengan membantu mereka, mendorong mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Dan saya tetap bisa melayani Tuhan dengan menyediakan makanan jasmani, memasak buat mereka. Itu salah satu bentuk pelayanan yang bisa saya lakukan sekarang, saat ini, dan tanpa saya harus kehilangan rasa signifikan saya. Ini adalah sebuah new normal buat saya dalam melayani Tuhan, dan tetap saya bisa merasakan bahwa Tuhan mau memakai saya dengan cara yang luar biasa. Amin. Ketika saya berdoa untuk suami dan anak-anak saya, ketika saya berada di rumah dan membantu suami dan anak-anak saya, itu menjadi sebuah pelayanan yang bisa saya lakukan saat ini, dimana mungkin sebelumnya saya nggak bisa lakukan. Oke? Jadi hanya dengan berani untuk mengecap, menerima setiap perubahan, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara hari-hari ini? Perubahan apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara hadapin? Mari mau belajar mengecap, merasakan, mencicipi proses yang sudah Tuhan sediakan, dan tetap lihat Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua, melihat. See. Kata lihatlah di sini berasal dari bahasa aslinya adalah ra'ah, yang artinya bukan hanya sekedar melihat secara jasmani dengan mata jasmani, tapi juga to have a vision, to discern, to experience, dan to enjoy. Jadi selain berani untuk mengecap perubahan yang ada, mari kita juga mau belajar memahami, mencari tahu apa sih rencana Tuhan buat hidup kita ke depan melalui perubahan-perubahan ini, melalui new normal ini. Mari kita membayangkan apa yang mau kita kerjakan berikutnya, menaruh visi ke depan sana dengan apa yang kita punya saat ini. Selain itu, mari juga kita mau merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi. Mari kita mau mengalami, mau experience keajaiban Tuhan dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi instead of membayangkan, betapa bahagianya hidup kita sebelum pandemi ini, betapa serunya kita kerja, betapa bebasnya kita bisa kemana-mana, betapa menyenangkannya aktivitas kita sebelumnya, daripada kita mungkin akan menjadi stres dengan itu. Mari kita melihat ke depan, apa yang mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Gak ada yang salah dengan melihat kenangan masa lalu, tapi ketika kita hidup dengan masa lalu tanpa melihat ke depan, itu yang jadi masalah. Pastor Kevin Lu pernah bilang dalam suatu quote-nya, bagus banget, ini sangat menegur saya. Dia bilang gini, the real life tragedy is when the memory of our past is better than the vision of our future. Jadi tragedi hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika kita melihat masa lalu kita itu lebih baik daripada masa depan kita. Oke? Jadi sekali lagi, gak ada yang salah dengan mengenang masa lalu, tapi mari kita hidup sekarang dan ke depan, karena the best is yet to come. Dan menarik banget, arti kata lain dari ra'ah ini adalah to enjoy. Selain melihat, kita juga mari menikmati setiap perubahan yang ada. Karena suka gak suka, hidup kita memang sudah berubah anyway. Jadi salah satu cara
atau mungkin saya bisa katakan satu-satunya cara untuk kita bisa menghadapi ke depan ya dengan menikmatinya, dengan menikmati perubahan ini. Oke, jadi mari kita melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang luar biasa, bahwa ada hal-hal baru yang akan Tuhan bukakan di depan sana. Mari kita minta visi dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk apa sih yang harus kita lakukan ke depannya. Mari kita mengalami Tuhan lebih lagi dan mari kita nikmati. Oke, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa dari saudara mungkin sudah tahu bahwa suami saya dan saya pindah ke Amerika adalah untuk sebuah misi melayani bangsa-bangsa. Tapi ada banyak hal yang ternyata terjadi di sepanjang jalan ini, itu yang mungkin gak pernah kami bayangkan sebelumnya, atau mungkin gak seperti yang kami pikirkan bakalan terjadi. Sehingga ada banyak hal penyesuaian harga yang harus dibayar yang membuat kami itu seolah-olah off track. Oke. Gak sedikit orang atau teman yang bertanya sama saya, mereka nanya, kamu bukannya ke Amerika untuk pelayanan ya, untuk misi ya, tapi kok malah jadi ibu rumah tangga dan masak-masak gitu. Dulu kan kamu luar biasa, jadi sayang banget gitu kalau gak dimaksimalkan. Awal-awal saya mendengar pertanyaan seperti ini, pertanyaan seperti ini tuh sempat membuat saya down, sempat membuat saya mempertanyakan kembali kepada Tuhan. Tapi later on saya melihat bahwa ini adalah bagian dari proses. Jadi ketika saya sempat merasa kayaknya saya gagal deh, kayaknya ini saya off track, di situ Tuhan mau membawa saya untuk sekali lagi mengecap dan melihat bahwa apa yang dia buat itu baik, bahwa ini hanya bagian dari proses untuk membawa saya melihat the bigger picture, apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya jadi banyak belajar bahwa menjadi istri bagi suami saya dan menjadi ibu buat anak-anak saya, menjadi pendoa, menjadi tukang masak, ini bukan sesuatu hal yang kecil, tapi saat ini sesuatu hal yang besar yang bisa saya lakukan, dan saya percaya ini sesuatu hal yang besar yang sedang Tuhan ingin saya kerjakan. Dan saya mau terus men-challenge diri saya untuk ayo terus kecap, terus rasakan, terus lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan terus melihat bahwa Tuhan itu baik. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu sekali lagi, new normal buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Lihat, kecap, rasakan apa yang Tuhan mau buat sebenarnya. Mungkin kita harus ganti pekerjaan, mungkin kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mungkin kita harus mengganti banyak kebiasaan, gaya hidup. Tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan buat, rencana Tuhan itu selalu baik, selalu yang terbaik. Bagian kita adalah mau untuk mengecap dan melihat apa yang Tuhan buat itu baik buat kita. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mari datang pada Yesus. Kita perlu Yesus setiap hari. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Keadaan yang gak menentu, masalah yang datang dan pergi, tapi kasih Yesus selalu ada buat kita. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Firman Tuhan akan selalu menjadi penuntun buat kita untuk mengambil langkah demi langkah, untuk sampai pada akhirnya nanti kita sampai pada tujuan yang sudah tetapkan buat hidup kita. Mari tetap jadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, meskipun di dalam kondisi di tengah-tengah keadaan yang gak menentu sekarang ini. Janji Tuhan tetap iya dan amin buat hidup kita. Mari terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari terus bergantung pada Dia.
Mari terus mau dibentuk, mari terus mau dibawa oleh Tuhan ke dalam level pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Mari terus berdoa, mari terus baca firman, mari terus bergantung, mari terus berpengharapan. Dan mari terus kecap dan lihat betapa Tuhan itu baik. Berbahagialah orang yang bergantung kepadanya. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini mendapatkan sesuatu, mendapatkan kekuatan yang baru untuk bisa terus menghadapi apa yang akan terjadi di depan sana. Dan mari kita terus sama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita terus saksikan itu buat banyak orang, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, dan biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur boleh mengakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita semua. Marilah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai sekarang dan selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Damai sukacita Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus yang hidup di dalam hati kami, akan selalu menuntun kami Tuhan kepada semua jalan-jalan Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami penjagaan, sehingga kami terus-menerus Tuhan boleh menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi di atas dan bukan di bawah. Dan apa yang dikerjakan kedua tangan kami ini, Tuhan terus-menerus buat berhasil. Dan kami mau melihat mujizat-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Kami mau embrace the new normal Tuhan bersama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan bawa kami bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan lain. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk jadi berkat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari semua yang percaya dan bersuka cita pagi hari ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.